saya dengan mama saya pulang kampung di rumah masih berapa sih untuk melihat ya di awal bulan saking itu saya dengan beberapa kisah perjalanan setelah naik kapal dari Tanjung ke Kuala dari terus ke Batu sepanjang perjalanan saya dan masih biasa dan yang di bus tapi setelah Indonesia dan jadi saya bilang setelah sebelum berapa saya lihat kok ada bangunan di atasnya terbuka ada gambar waktu suatu suatu saya tanya sama orang saya mampu tadi itu kuburan masa saya bilang itu kuburan kok kuburan itu dari rumah yang sekarang bahwa sebenarnya ada beberapa konsep dengan di papan. Tak berapa lama kita ada suku ada lagi, kita mulai. Jadi sampai tadi waktu aku di kota dan baru sedang mengajar. Aku di bangun bulan siapa sama kuburan sama busuk rumah kita kuburan di sini bangun udah kuburan tambah saya mengatur dari tidak sadar. Dalam apa seluruh paling 20 sudut yang mereka ini. Jadi 20 video soal menyenangkan dan yang itu konferensi satu. Jadi aku masih dua para manusia aku masih jadi lima pengalaman dua. Jadi pada usia itu tahun 1975 dia ada apa karena suatu kita lulus Bogor. Jadi dia ada apa Bogor di Cimahi ditolak Bogor dan mau hormati mati besok mau sergelok untuk bapak atau bapak. Dan mau hormat kepada hubungan masa kepada bapak. Jadi meninggal Bapak tahun 70 itu awal tahun itu. Jadi tahun 2000 nggak berencana Bapak membuat syarat-syarat tertentu itu bodoh pasuki. Jadi diritus sama ada aku di Medan, ada bisa aku di Kisaran. Jadi diritus apa maksudnya? Dalam studi peperangan di Bogor, lewat Meksiko, anak-anak di Bogor. Jadi tinggi membangun Satana Kope, tumpang itu di baik pertanian sampai itu situ terbagi jalannya berencana tanggal sekian pasti makan markum dan hutan. Jadi berada proses tampilan lokal mahal asal-asal kebun buru berbanyak buku di Gajah di Joma bulan-bulan ini pulang sudah di pertanian dari kemudian dari lokal dari warga Sumatera nama Jawa saling berkumpul. Jadi duksi ini di memang tubuh tidak ada istimewa dia berangkat ke rumah lalu baku untuk hutan. Jadi kami berangkat ke rumah di hutan rumah musisi besar rumah musisi yang Medan. Jadi di Okama musisi saya pengguru terpulada pengguru dua pengguru saya pengguru Bani alamatnya partai rumah kami sudah bersuara itu. Jadi di sini jadi di Papua sudah itu kota sudah di sini Marpesta Dabalga. Jadi saya di mana kau sudah kota itu tak nama pada dia. Jadi pengguru itu dua
tua. Jadi tahun 1997 pas saya bapak. Jadi kalau saya bapak, jadi tahun 90-an kalau salah sebelum ini bapak waktu nama bapak Melisa kalau material gunang buat salah satu itu. Bahasa itu, ayah di Indonesia, udah membuat saya ingin dimakamkan di makam pahlawan sebagai saya. Jadi mungkin kalau beliau memang sudah memang mau dimakam pahlawan dan beliau kalau saya sudah. Jadi waktu saya selalu oma berpesan bahwa jangan membawa saling saya ke kampung dan membawa apa-apa. Maksudnya apa sih? Dan bawa lagi hebat. Berjanji bahwa akan dilaksanakan tetap menang. Jadi lima pengalaman itu nggak saya lewat. Jadi tiki makanya lu perhutai kayak tiki. Kalau nabu itu tambahkan ikut nasab atau ikut nasabnya itu atau nasab itu. Jadi kelanjutannya udah mau bisa saya Google budaya Batak dari tambah. Soalnya bahwa lagi sepanjang perjalanan tertulis atau tambah masa indah. Jadi apa mau suku partai? Sebetulnya kalau siap dia yang dan siap partai, lain siap pengatur di paparan di populasi dulu. Kalau tercapai sudah sukses sudah cita-cita dapat di mana moral hak sangat pun. Jadi saya mulai usia tiap tahun paparan tahun tuh. Jadi bermain tambah punya misal masih dapat bermaksud sampai tambah usia siapa nasib usia sama mereka sehingga menjauh sudah akan tambah baik di dalam pedalaman di daerah Tuba Sausin walau jalan siapa tadi ini sudah dipacu oleh kesuksesan di peparin warga ini di pengetahuan. Jadi sehingga terjadi alasan baik tambak lembaga dengan ukira review yang adilkan soalnya ibarat saya dan hiraru persaingan masa baga musik dari Dato' Trokon. Jadi memang sekarang rata masih ada hubungan orang hidup dengan roh yang sudah mati. Ima dasarnya. Jadi ima mengenai tambak sudah kita lahir batu tubuh. Walau tubuh beda dengan tambak. Walau tubuh seorang di Indonesia tubuh Monas itu berada di Jakarta berarti Indonesia. Kalau di tubuh ada musim patung Liberty berarti ima Amerika. Kalau ada musim menara Eiffel berarti Prancis baik. Kalau ada tubuh visa berarti Itali baik. Ima menunjukkan waktu ini menunjukkan negara. Ale kalau di Batak berbeda. Kalau di Batak kalau orang mau maju kalau kita di pengetahuan ada hubungan Saudita di Bandung, hubungan Margao, bahkan sampai ada hubungan sedunia, ada hubungan Raja Pangabean sedunia, ada hubungan Raja Tabarat sedunia, ada di. Gurang akan sukses alasan memulai kalau akan paparan di Margai di hutan, di mana mengarut kunjung sadar tuman sebaga timbul tumbuh di sana melibatkan mulai pendiri Margai satu pewarna serta terakhir. Jadi rumah saya karena organisasi bani hutai semua bagus juga apa barang baru nggak usah dibayar usah tunggu nasi dan marga usah. Jadi tidak membangun tubuh Roma akan siapa para di Puani Buta Brudi roh perhutai rencana ngabet tubuh di margai jalan tunggu sudi ini guys pengaruh tukang penang disetujui nama bangun tubuh tunggu dibayar sedia pengaruh guys pengaruh sudi berjalan. Jadi pada waktu dan koi 1-2 bulan bisa sampai 2-3 tahun jalan melibatkan sudi peparani siang pendidik margai satu itu terakhir karena prosesnya kalau alat batak masih ada hubungan roh antara yang sudah masih hidup dengan yang mati ima margai. Jadi asal tubuh margai dibayar tubuh. Nah pada waktu saya kalau guna pengaruh nasi yang hutai bukan nama pangisi hutai dari tadi koni pengaruh
melingani warga-warga nasi. Mungkin ada hubungan saya pergaulan, ada persesuaian pergerian, tinggal sini mengopang pemulakan di sini. Jadi alat itu tungguan dan walau akan abang jam kita hutai dan kue menguasai hutai mana soalnya jawab kan bodoh tanah-tanah serabut oleh pendatang. Kalau di tanah terdawa. Jadi jauh gunung siap pada tahun 60 tahun mulai Bartoloma sudah ketemu. Jadi ditinggal kalau tahun 2020 tahun gue memang jong tunggu di Siraja Barat. Gue dan saya jong tunggu di monumen Siraja Panggabean dengan macam-macam pikiran. Kalau di daerah sekitar coba nombak sini bereng sih tunggu masyarakat di timur mungkin tanggalan mungkin tangga itu ada satu sih. Di sini dengan tubuh lembaga di samping kamu saya ada silsilah mulai saya berada satu tumar masyarakat. Di nasi betul kosong. Mustafa perlu soalnya siang dia salah Raja Barat anu di bayar masih silsilah Hasibuan tujuh Hasibuan. Dulu Marosa sama anak-anak Omar lima Kota Barat, Bagian, Kota Turuan. Jadi ada kondisi jadi mau pengaruh. Nah, soal hamil, soal hilang di hutai lama tujuh Kota Barat. Dan asal dia produksi ada si rasok mau dibangun untuk tempat beristirahat. Jadi alam menjamu tubuh saat terjadi persaingan yang gengsi lah, gengsi. Misalnya dibenah lagi tubuh nabaga, kita betapa tubuh di tanah berkata buta, nah lebih banyak sekali sehingga terjadi persaingan keindahan tubuh ini. Dalam mana sonari, nungadong alana tubuh tanah, ngalih contoh mulai tidak terus, mana sonari betul si panitia di lau merenovasi tubuh. Jadi di hamba amani dan jadi tubuh pada tapak budaya di alam Batak. Nah ada di alam Batak tidak bisa ditinggalkan. Jalan sonari berkembang jalan destinasi dan dotokan sebenarnya di pemerintah sama di Bali. Jadi tubuh tambakon sebagai mewarnai alam dan bawah. Alena semua ini pemerintah atau membangun sanitasi sebagai kita. 5 bulan roh habis tentu tanah Batak. Jadi Eropa wisata itu hutan dan malah wisata alam, nggak ada wisata budaya Batak, buat wisata rohani. Jadi abang lagi majulah nak boleh papa honcong, saya lihat banyak orang kata orang dengan di muna maksimal kita boleh terpengaruh atau tambah dan teologis waktu kesempatan dan pesan kepada Inang Pendeta Lilis Ferawati Tamunan. Selamat malam Mama dan Inang. Terima kasih untuk kesempatan ini saya boleh memberikan suatu pemahaman secara teologis tentang pembangunan atau tabak budaya kita orang Batak. Jadi kita akan melihat, saya akan mencoba untuk memaparkan nanti secara biblis yang ditinjau dari Alkitab, tapi juga nanti kita akan melihat di RPP kita sendiri tercantum terkait pembangunan itu. Jadi nanti kita akan boleh belajar bagaimana gereja menyikapi hal ini. Kita boleh lihat kalau dari kembali ke slide 1. Saya beri contoh bahwa saya memberikan sedikit saja di sana, tapi ini salah satu contoh tubuh atau tabak. Tadi ada perbedaan, saya juga akan jelaskan perbedaannya. Contoh tubuh yang dibangun di Gunakasogi kalau kita pulang ke kampung, dan biasanya semakin tinggi tubuh itu, maka status sosialnya semakin diakui, semakin hebat. Jadi tubuh semakin tinggi, mereka semakin bangga dengan tubuh yang didirikan oleh keluarga mereka. Slide selanjutnya. Saya boleh menghantar dulu sedikit supaya kita memahami sebelum masuk secara logika bahwa tugu sebenarnya dalam budaya Batak adalah bangunan patung nenek moyang. Jadi pada leluhurnya itu, di mana tulang belulang mereka dikumpulkan di dalam satu tempat, dikatakanlah itu tugu. Jadi di situ
atau daerah Silalahi dan seterusnya. Jadi itu setiap marga biasanya punya tugu sebagai monumen. Sebenarnya itu politisasi, tapi sudah mendarah-daging kita katakan demikian. Saya akan meninjau dari Alkitab, pertama Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama tugu disebut dengan tiang atau dalam bahasa Ibrani disebut mezuzah. Berarti tiang yang besar, kuat, kokoh. Itu tugu dalam bahasa Ibrani. Tapi tugu juga diartikan sebagai simbol peringatan dan sebagai pusat peribadahan agama. Oleh karena itu kita boleh lihat beberapa penggunaan kata tugu dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 35 ayat 20 yang mendirikan tugu di dekat kuburan raya. Tapi itu bukan tempat pulang, hanya mendirikan tugu sebagai peringatan saja. Jadi tidak ada unsur pulang tugu di sini. Sebagaimana dengan budaya kita Bapak. Yang kedua, Musa juga di dalam Keluaran 24 ayat 4, 2-12. Jadi sekarang 12 dia mendirikan satu tugu untuk setiap suku, dan itu didirikan adalah untuk mengingat bagaimana berkat Tuhan. Kalau kita baca Keluaran 24 ayat 4 dan ayat sebelumnya, itu adalah perintah Tuhan untuk mendirikan tugu di dalam setiap suku. Tidak ada unsur tulang belum di sana atau untuk menerima arwah seperti dalam budaya kita. Sedangkan terminologi kata tugu dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani yaitu dipakai untuk menuju kepada peringatan atau monumen yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Salah satu ayat yang terdapat dalam Perjanjian Baru adalah di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 29 di mana orang Farisi mendirikan tugu orang saleh bertujuan agar dianggap sebagai orang saleh. Tapi Yesus mengkritik itu. Jadi tugu itu didirikan supaya mereka terlihat saleh. Itu sebetulnya masih terkait dengan monumen atau sebagai peringatan saja. Oleh karena itu saya boleh katakan Amang dan Inang sebenarnya secara eksplisit Alkitab tidak menyatakan pendirian tugu untuk mengingat arwah atau untuk menghormati orang tua dan seterusnya. Tapi itu hanya sebuah monumen atau peringatan juga tentang kebesaran dan keagungan Allah yang senantiasa melindungi dan membimbing membebaskan bangsanya. Sehingga jika pembangunan tugu tidak sesuai dengan kehendak Allah maka harus dirobohkan. Dan itu ada dalam beberapa referensi ayat Alkitab. Jadi tidak ada unsur animisme di sana. Kemudian saya akan memberikan tinjauan Alkitab tentang motif atau alasan pembangunan tugu. Amang dan Inang, alasan yang utama orang membangun tugu adalah untuk menghormati orang tua. Ini biasanya yang pertama. Kenapa tugu dibangunkan? Untuk menghormati orang tua. Sekarang kita lihat Keluaran 20 ayat 12 berbunyi demikian. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini sering dipakai untuk alasan kita mendirikan tugu tersebut. Kemudian saya akan mengajak arti mananglapatan di Patik Palimahon Hobarto Katekismus Dr. Martin Luther yang kita miliki, dokumen HKBP yang kita miliki. Kita harus takut dan mengasihi Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka. Si duluan, jala si sukutondo, rohani, itu dalam bahasa Batak. Kemudian, saya akan mengajak tafsiran lebih dalam. Kalau kita perhatikan kata ikon pasangapon, penekanan kata kerja, jadi ikon pasangapon itu kata kerja. Ikon pasangapon kudonatoras atau hormatilah. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penghormatan hanya tepat diberikan kepada yang dapat merasakan penghormatan itu. Berarti selama orang tua masih hidup, bukan pada tulangnya atau pada tubuh yang dibangun. Jadi saya katakan sekali lagi Amang dan Inang, secara tinjauan teologi jika dikatakan adalah untuk menghormati atau untuk pasangan penatoras ini kurang tepat. Karena kata perintah di situ, kata kerja itu ditunjukkan kepada orang yang bisa merasakannya. Kalau nomor di doa apa yang dia bisa rasakan, tidak ada lagi. Jadi selama hiduplah harusnya kata ini dilakukan, menghormati. Artinya alasan pertama itu sebenarnya kurang tepat. Kemudian jika ada pemahaman dengan mendirikan tubuh adalah menghormati orang tua, sebetulnya mengenal sadar tidak sadar, di sana terselubung di dalamnya unsur monumen berkat atau arwah atau semaut kalau
Jadi karena mereka ingin terkenal, dikenal oleh banyak orang, sehingga Tuhan mengacau balau dan bahasa mereka dan pembangunan itu tidak terjadi. Jadi kalau pembangunan itu adalah untuk mengangkat status sosial, asal sangat diberkati, itu bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Nah Tuhan benar di pihak kehalal dan kalian akan dia. Jadi, tapi saya akan katakan ini tidak salah. Nanti kita akan kemudian, berarti tidak boleh. Ini juga kita akan melihat jawabannya. Yang kemudian, sebenarnya gereja HKBP, sekarang kita sampai konteks gereja kita. Gereja HKBP sangat tegas dan jelas memberikan pemahaman dan solusi tentang pembangunan Tuhan. Ini tertulis amal dan minanti Luhut Parmahanion Dobat Pamsawan gereja kita tahun 1987 halaman yang ke-26 sampai 27 bagian ke-4 dan ke-5. Dan kemudian RPP tersebut tentu sudah kita miliki di berbagai gereja. Dan kita boleh melihat bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian tubuh. Kita boleh melihat amal dan inang. Sepertinya ada slide yang tertinggal, saya akan bacakan saja. Jadi sesuai dengan pembangunan RPP kita, pembangunan tubuh itu diperbolehkan jika yang pertama tidak bertentangan terhadap pertumbuhan iman. Itu tertulis amal inang dalam RPP kita. Yang kedua, tidak menghalang pertumbuhan ekonomi. Itu dikatakan tadi, sering dibangun tubuhnya tinggi, padahal keluarga banyak yang tidak mampu, tapi dipaksakan. Karena demi dia ini real ini, asal sangat diberi hal, padahal keluarga cukup membutuhkan itu. Sehingga RPP kita mengatakan tubuh boleh dilakukan, tapi yang pertama tidak menghalangi pertumbuhan iman, artinya bukan meminta Allah atau semangat. Yang kedua, tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi keluarga. Tetapi yang ketiga adalah tubuh boleh didirikan sesuai RPP HKBP jika di dalamnya tidak ada unsur teral atau kesombongan. Itu sangat jelas tidak boleh itu di RPP kita tertulis. Jadi kalau tiga hal ini dilanggar, tentu sudah menyalahi aturan gereja kita. Dan kemudian mulai dilanjut. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian. Jadi saya katakan akan bilang secara biblis pendirian tubuh tidak dilarang, tidak apa-apa. RPP mengizinkan, tapi tiga hal ini jangan sampai disalahgunakan. Itu sangat jelas. Oleh karena itu gereja dapat menyetujui penggalian tulang belulang dan pendirian tubuh jika pertama kuburan itu rusak. Itu tertulis ya teman-teman. Kuburan itu rusak. Jadi kalau kuburan orang tua kita misalnya rusak, kita akan gali dan kita pindahkan ke yang baru. Itu tidak apa-apa. Dan gereja akan ikut di dalamnya. Sehingga kalau kita ingat ada tulang ini baru diambil, lalu belum bisa dilakukan acara, disimpan di gereja. Itu tidak apa-apa. Sesuai dengan RPP kita. Yang kedua, jika ada pelebaran jalan atau banjir atau tanah longsor, jadi daerah yang mau dibikin komplek perumahan, sehingga kuburan ini perlu dibongkar karena itu mau dipakai misalnya, itu juga tidak apa-apa sesuai dengan aturan RPP kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya tubuh ini diperbolehkan, yaitu jika tujuannya untuk menyatukan kuburan keluarga yang meninggal. Jadi ada yang meninggal di hutan Samosir, di Pakat misalnya, dan di mana lagi. Lalu mau dipersatukan supaya kalau ziarah tidak banyak tempat yang dikunjungi, tapi ada satu saja. Itu juga diperbolehkan oleh gereja. Jadi asal jangan menyalahi tiga hal yang tadi saya katakan di awal. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian tubuh sesuai dengan iman Kristen kita. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jangan sampai membuat ini faktor lingkungan tentang sedang pilihan. Jadi dibangun tubuh di sana besar, di sekitarnya rumah-rumah yang hampir roboh. Jadi ini kuat sekali bangunannya, hampir di samping di angka tubuhi, jauh di angka warga, hampir saja rubuh. Jadi kalau dibangun tubuh, pilihlah tempat yang mungkin tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Itu kurang baik. Yang kedua, segi biaya. Kita tahu benar kalau pembangunan tubuh ini biayanya tidak kecil. Dari hari pertama, hari kedua, dan kita sudah sangat tahu itu biayanya sangat besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor biaya. Pemanfaatan dana untuk pembangunan tubuh itu lebih cocok atau lebih tepat digunakan untuk hal yang produktif. Misalnya pembangunan tubuh yang hidup,
pembangunan sekolah dari keluarga, koparik, baru misalnya. Itu lebih berharga. Pembangunan tubuh atau yang lainnya, tapi bersifat produktif, koperasi atau katakanlah pembangunan hal-hal yang lebih mendukung untuk ekonomi sekitar, atau bantuan dari koparik, semangat untuk pembangunan jalan Subak-Subak, itu lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena di antara banyak orang miskin, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi segi biaya itu perlu diperhatikan. Kalau itu cukup besar dan membebankan keluarga, lebih baik tidak perlu dilakukan banyak pembangunan. Karena kalau di situ atau emang asal masalah kita nanti masuk dalam neraka di Tuhan tidak suka. Tuhan akan kacaukan. Bahkan yang tadinya mau mempersatukan malah jadi terjadi pergeseran antara keluarga. Kalau sudah itu motifnya, jangan lakukan lagi. Tapi kalau banyak dari kita ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih tinggi juga ya nggak apa-apa. Tapi saya katakan apa tidak lebih produktif kita berikan kepada orang sekitar yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, segi iman Kristen harus hati-hati ketika mendirikan tubuh, karena biasanya meminta sumbangan atau arwah. Dan di RPP kita sangat jelas tidak boleh ditontori tulang itu, sehingga gereja akan mengawasi. Tidak boleh memberi makanan yang disukai dalam peti tulang itu. Kemudian ada beberapa syarat dalam RPP kita, bisa kalau saya boleh bacakan nama-namanya karena saya tidak di dalam pemahaman kita juga. Jadi supaya tidak bertentangan, tidak boleh juga tadi ditontori lalu diberi makan atau apapun yang disukai dulu ini kan. Maka ayo saya untuk tulang sama katanya disuruh gitu. Itu sudah menyalahi yang minum ya. Jadi memang tidak ada hubungan kita dengan orang mati lagi. Selama tinggal kita kadang bersuami sebetulnya, tapi kita sendiri tidak sadar melakukan itu. Jadi segi iman Kristen kita harus hati-hati, jangan jatuh pada animisme lagi. Dan kemudian saya sampai pada kesimpulan. Hukum Taurat yang kelima, sekali lagi saya katakan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendirian tubuh. Sebab kata hormat pada orang tua adalah wujud dari penghormatan kepada Allah. Jadi hormat orang tua berarti hormat pada Allah dengan cara peduli pada orang sekitar. Jadi untuk apa tubuhnya besar, tapi dia tidak peduli pada orang sekitar, tidak ada artinya. Kemudian memelihara, menghargai, memperhatikan dalam wujud artian yang konkret untuk orang-orang yang masih hidup. Hukum kita yang kelima dilaksanakan kepada orang tua dalam wujud yang nyata, yaitu pada masa orang tua itu hidup, bukan saat orang tua itu sudah meninggal. Kesimpulan yang selanjutnya, pendirian tubuh diperkenankan apabila dengan maksud dan tujuan. Jadi secara tulis boleh didirikan tubuh dengan maksud yang pertama, bukan untuk menonjolkan diri. Yang kedua, tidak menyatakan adanya penyembahan dan meminta berkat terhadap leluhur. Yang ketiga, pendirian tubuh dipandang sebagai tanda peringatan dan pembangunan sistem kekerabatan antar keluarga. Itu tidak apa-apa. Jadi supaya cucu-cucunya, cicitnya nanti tahu, oh ini kami yang dulu didirikanlah tubuh itu, tidak apa-apa. Sebagai peringatan di monumen tadi kan saya katakan untuk memperingati akal leluhurnya. Sekaligus dimaksudkan agar satu waktu kelak ada keinginan generasi tersebut untuk mengunjungi kampung halamannya. Jadi itu diperbolehkan. Yang selanjutnya, tidak menghabiskan biaya yang berlebihan ketika mendirikan tubuh, karena dapat dilakukan apabila ekonomi keluarga dimungkinkan. Tadi saya sudah katakan, jangan lakukan pembangunan tubuh jika keluarga, ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Jadi tidak harus itu, tidak wajib. Kita kan lebih harus takut pada Allah, bukan hanya soal budaya kita. Yang pertama itu tentang hubungan kita dengan Allah. Kemudian sebagai pemersatu keluarga, pepatah-patah tua mengatakan harta pajak jodoh marsi sosial. Jadi kalau semakin keluarga itu biasanya banyak pergesekan, kurang enak. Jadi kalau dibangun itu untuk mengingatkan mereka, oh dulu kami orang tua kami sudah berusaha untuk menyatukan kami, janganlah kita lagi berantakan. Biasa gitu numpon di donato wasta, jadi sepakat tubuh perbedaan. Jadi tubuh itu sebetulnya hanya sebagai mengingatkan kita generasinya supaya tidak terjadi pecahan. Jadi perlu bersatu. Dan kemudian sudah selesai. Saya lupa saya selesai. Demikian tadi
kami buka dengan 2 termin amapina. Termin yang pertama untuk 3 orang penanya, kemudian dijawab oleh narasumber. Kemudian yang kedua 2 orang penanya, dan kita akan akhiri pembahasan kita pada saat ini. Kami mohon kepada pengiras memberikan pertanyaan atau masukan untuk pembahasan ini dengan menyebut nama dan wing mana. Terima kasih. Langsung pada pengiras. Terima kasih pada malam hari ini, topik yang sangat baik untuk kita orang Batak. Nama kami Inang Nadabdak Nurlelahu. Kami sangat tertarik tadi apa yang disampaikan Inang Lilis, apa yang disampaikan Mutabaran, yang selama ini mungkin kami apa itu tambah, apa itu dan ada aturannya di Huria, di kekristenan. Jadi sangat menarik. Jadi kita tidak bertanya-tanya lagi. Seperti yang disampaikan Imam Lidis tadi, bahwa tambak dengan tugu itu sama adanya. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, bahwa tambak itu adalah tempat makamnya yang diambil tulang belulang masukkan ke situ, atau meninggal masukkan ke situ. Tapi kalau tugu adalah suatu monumen, tidak dimasukkan ke situ tulang belulang atau apa, tapi itu sebagai peringatan perkumpulan sakit. Misalnya Tugu Monas, seluruh orang Indonesia tahu bahwa itu Tugu Monas. Kita ngerti, kita ke situ. Tugu Sirajaroa, Tugu Naibaho, tidak dimasukkan ke situ. Pakai pandangan tulang, tapi di situ dibuat satu peringatan. Nanti berkumpul lagi situ mata Naibaho, atau sebagai peringatan. Itu menurut pemahaman Katrina. Mohon penjelasan sekali lagi sebenarnya apa ini, karena banyak teman-teman kita yang orang sini pergi ke Samosir sana dan bertanya kepada kita, ya kita nggak bisa menjawab karena tidak mengerti. Tapi pada topik malam ini banyak yang bisa kami ambil. Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan nama. Menyebut nama dan wing namanya. Baik, terima kasih kepada Amang Pendeta Tumangkor sebagai MC malam ini yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Saya perkenalkan, kalau saya R. Panjaitan dari Betania. Dari tadi saya mendengar pemaparan dari topik pembangunan tugu atau tambak ini sangat cukup menarik lah ya, dari sisi budaya dan juga teologi. Kalau dilihat dari latar belakang budaya Batak, latar belakang berdirinya tugu atau tambak itu kan adanya suatu marga atau raja-raja dulu. Kalau di tanah Batak itu setelah berdiri tugu atau ya tugu Singamangaraja 12 dulu, baru berkembanglah tugu-tugu marga yang lain. Karena konon dulu katanya tugu Singamangaraja itu hanya tugu marga Sinambela. Jadi mengikutilah marga-marga yang lain. Tapi jauh sebelum itu orang-orang nenek moyang kita, leluhur dahulu sudah mengadakan yang namanya mangokal holi, mangaka saring-saring. Itu kan dimasukkan dalam satu bentuk simin atau tambak. Sehingga dikembangkan menjadi naik jadi tugu. Tugu itu
berkumpulan dalam satu silsilah, satu batang pohon lah kalau ibaratnya pohon. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti makna dan tujuan daripada ini segi budaya yang pertama, makna dan tujuan pembangunan tambak atau tugu ini untuk zaman milenium ini, apakah makna dan tujuannya hanya untuk sekedar melestarikan budaya saja, atau kita masih mengenang latar belakang yang tadi? Betul, secara teologi tadi sudah digubris di sana kalau pengalaman yang lama, yang dahulu menganggap bahwa kalau pergi ke tugu atau ke tambak itu bawa apa gitu kan, untuk meminta kesuburan pertanian atau banyak perkembangbiakan ternak atau minta keturunan yang agabio sangat itu. Nah, itu dilarang sama agama. Nah, jadi kalau tadi teologi memandang pembangunan tambak atau tugu ini secara modernisasi. Nah, sehingga itu tidak. Pertanyaan saya ini, dengan zaman modernisasi ke depan, zaman milenium, apakah makna dan tujuan pembangunan tambak atau tugu ini hanya sekedar untuk melestarikan budaya saja, atau masih adakah makna yang seperti dahulu yang digunakan seperti itu? Baik, terima kasih. Mulai dari alam Panjaitan. Satu orang lagi yang lain dari kita memberikan pertanyaan. Silakan Abang Ina. Ya, silakan Abang Sari. Silakan depan. Menyebut nama dan biologi. Tadi godang kita salam. Jadi mengingat tambak, memang perlu tambak di HKBP Kuliah Kristen Batak Protestan Batak Raya atau budaya kan. Jadi temui sampai budaya tadi karena terpakai terbagi menjadi satu alat pemundur atau mengikat persaudaraan. Asal karena tentang persaudaraan, karena kita masyarakat sudah merantau kemana-mana. Jadi saya diwajibkan untuk kita merantau. Satu karena bersaudara baju pamusen. Pamusen nomor siapa itu kamu? Mororomu saya tak kakai. Sianido hehe makata atau astai hehe atau ngaro baju itu hari di kiamat. Jadi sangatlah kita sayangkan kalau kita tidak hargai buyut kita. Jadi suaminya pada bilang orang Lumina, mohon maaf, boleh. Terima kasih Bapak Ersyad. Saya kira langsung saja kepada narasumber. Yang pertama tadi dari Inang Buruneba. Pemahaman tubuh dan tambak itu sudah berbeda ya. Bahwa tubuh itu tidak ada maksud tanpa tulang, tapi itu adalah tambak, gitu ya. Bagaimana menggali lagi pemahaman ini dari sudut Habataha. Yang kedua adalah dari Amulet Panjaitan. Dalam pertanyaan adalah apakah makna dan tujuan pembangunan tambak atau tugu pada zaman sekarang ini hanya sekedar melestarikan budaya saja kan? Atau masih mengingat latar belakang pada masa lampau? Ya, itu yang dikaji dari teologis dan benar juga ya. Yang ketiga adalah dari Amulet Syanturi tentang kita menghargai tambak itu dari kata HKBP dan HBKB. Budaya Kristen Batak Protestan dan bin perjuangan Kristen Batak Protestan nanti akan digali kembali dengan menghargai tambak karena
bagi orang Batak itu adalah untuk membesarkan persatuan di tengah-tengah komunitas suku Batak yang sudah merantau di tempat yang baik. Waktu pesan pertama kepada Abang RCR Utama. Boleh teh pertanyaan yang naparjulus yang nada dulu lagi nggak berokok beda udah tambak kalau tambak lagi bangun dua dulu generasi menghargai jadi kalau saling menghargai ada makhluk tambak ini bentuk penghormatan dia anak tua-tuana hukumnya suatu jam. Jadi butuh penghormatan orang di padu umum melakukan asing dan masyarakat orang berpasang-pasangan. Ala dulu kepercayaan Batak dulu, suatu waktu akan ada kehidupan. Sementara foto aroma di Batak orang, bulan yang 30. Yakin ada kekuatan, ada kehidupan. Sehingga kalau mereka suatu waktu dimakan sudah berdekatan. Ini keyakinan karena dibentang. Tidak dan alami memuja tulang lurik. Kalau kenapa tuh oma tambak apunan dong, oma peparana, oma sudah peparana, itu tambak. Jadi memang kalau jadi ada tambak dan tubuh hampir bersama. Makin hulu. Kalau tubuh kumpulan marga apa itu? Bana di daerah on marga oma ingat memang tubuh. Pacung tubuh asa di motor akan asing oma pada tubuh raja Panjaitan. Soalnya banget tubuh Panjaitan. Jadi kalau orang marga Panjaitan mana asal luar negeri mana asal dia kata pasti dia tubuh di marga Panjaitan. Jadi di sini oma tubuh di ofi dapat cocok menghargai. Jadi dan ada tujuannya kalau menyembah di tubuh indah dong. Kalau ada menunjukkan jati diri di marga itu, oma margaku, oma daerah lingkungan. Jadi kalau sama itu oma mencoba untuk memahami akan tahu. Lima pengertian foto secara adat Batak. Budaya Batak kan perlu dilestarikan. Alana enggak jauh sebelum enggak dalam masyarakat tampak pernah dulu orang siapkan orang suara provinsi ini. Dan taruh dulu. Ada di bawah satu kata pohon keras yang lama yang lebih panjang semua. Jadi jangan kalau punya manusia. Jadi di budaya Batak pohon dan botol perlu dilestarikan soal tubuh. Sudah marga bangku tubuh. Jadi kalau ada kepataran marga di daerah Tapal Utara, Tapal Tengah, mungkin masih 500 ribu. Jaga orang lagi menjadi budaya Batak yang perlu dirasikan menambah destinasi wisata dan lomba yang dicanangkan oleh pemerintah. Cuma jawaban yang tambak di son nah udah lagi tambak dibangun oleh 2-3 generasi di marga ini. Di son begitu juga masa peparani opui bahwa alani tanian opui nasida kalau bapana tapi gabungan tapi kita gabi marsada na peparani dalam perbedaan sisa darwa membangun tambaki menunjukkan di marga nasi nasa sampai saulu atau peperangan yang opui jiro nabi itu kita tuh menjadi soal pembangunan tubuh kenyataannya masih berjalan sampai sekarang. Bahkan mungkin nggak ada sama hamil nanti lo toga sebuah tubuh masih berkembang kalau saya tujuh orang masa-masa bahkan di yang akan datang mungkin ada pembacaan perkembangan di keluarga mungkin jauh-jauh musim kedua. Jadi tidak bisa dihambat program itu sebab begitu orang lagi pemersatu marga itu
tidak bisa ditolak karena Tugu siap setiawani pangato asal dari rumah utama sudah walau perkembangan saya pemasaran mereka saya dibangun saya Tugu peperangan saya margai karena jelas tahu nanti di samping tubuh ada masuk sila margai sila saya tadi patah soal satu margai umat kurang mungkin masing-masing sila orang patah satu kabar dan sampai ke jadi di sini aku mah video terlihat kata ada kegiatan sakui saling digambar pada di samping tubuh berupa bolanya pusat kegiatan sakui sebelum saling di Utayu. Baik, kepada Lina, saya akan coba merespon 3 pertanyaan yang boleh saya tinjau dari sudut pandang. Pertama dari Nanda Boleh Bahwa terkait penjelasan perbedaan dari tabak dan tubuh. Di slide pertama tadi saya sudah jelaskan sebenarnya berbeda karena sejak awalnya kita tabak. Tapi yang paling penting perbedaan dari tabak yang perlu kita ketahui kalau tabak pasti ada tulang belulang. Tapi kalau tubuh boleh ada boleh tidak. Jadi bukan berarti tidak ada. Tubuh dia sudah dia meninggal, tubuhnya sudah ada. Tapi ketika dia sudah meninggal, dia minta kami dimasukkan ke tubuhnya. Jadi kalau tambang sudah pasti itu ada beberapa generasi yang tulangnya ada di sana. Tapi kalau tubuh boleh ada, boleh tidak. Jadi mungkin dari waktu pada mungkin dari leluhur yang dulu didapat tulangnya boleh dimasukkan. Tapi kalau tidak ada, itu tidak masalah. Itu menjadi satu tubuh peringatan pada pandangan tertentu. Jadi perbedaan yang sangat besar kalau saya sampaikan dengan yang kedua, pertanyaan dari Amang Panjaitan. Tadi permohonannya ditinjau dari budaya sebenarnya, tapi saya akan coba ditinjau dari teologi. Dan sangat jelas saya sudah sampaikan tadi Amang bahwa pendirian tubuh bukan hanya sebatas melestarikan budaya. Kalau kita katakan bahwa itu harus kita lakukan benar, sehingga kita tidak menghilangkan adat Batak kita sampai hari ini. Tetapi apa yang penting ketika pendirian tubuh yang perlu kita ingat? Saya katakan tadi faktor-faktor yang perlu kita ingat adalah untuk mempersatu keluarga, asal ibu nasida kan, buku nasida, jadi tidak pecah belah. Yang paling penting juga apa di zaman industrialisasi ini, di zaman sekarang ini, ketika kita mendirikan tubuh bukan hanya sebatas untuk supaya kita terlihat lebih hebat, tidak, itu sudah ketinggalan zaman. Pembangunan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang harus dibangun pada masa kini. Jadi apa tujuannya adalah boleh bersatu atau untuk mengingat para kita yang telah mendahului kita. Jadi supaya tidak terpecah belah. Itu yang paling up-to-date menurut saya untuk zaman sekarang ini kalau kita mau mendirikan tubuh. Jadi tidak hanya ya kita ikuti saja budaya yang sudah ada. Kalau kita tidak berkembang, ya iman kita hanya menetap. Jadi kita harus punya pemahaman juga. Saya mendirikan tubuh dari iman saya juga adalah supaya kalian semua mengingat apa umunami melalui marga tubuh marga ini. Jadi itu yang menurut saya penting untuk kita ingat pada masa kini. Yang terakhir dari Amang Situasi saya sangat setuju Amang sehingga gereja kita bernamakan HKBP Hurian Kristen Batak Protestan. Tapi tidak Bataknya Tuhan, Hurian Batak Kristen Protestan Parjurudo Kristen lain, sehingga adat ini harus diterangi oleh Injil. Sehingga banyak dari adat Batak kita yang tidak diperbolehkan lagi. Kalau kita baca RPP kita membagi Jabar rata-rata ya, ketika bangkit itu tidak boleh lagi dilakukan. Kalau kita baca aturan kita, jadi banyak adat kita yang dikembangkan di tengah gereja. Kalau kita lihat gereja lain seperti pemakaian kurusnya tidak diperkenankan, kita justru bangga bahkan menggunakannya di altar gereja kita. Jadi saya katakan adat kita angkat di gereja ini, tetapi tidak boleh menyalahi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tentang pembangunan tubuh saya sangat setuju. Itu baik kalau yang saya katakan tadi. Alai unang, dipaksa pembangunan ini sampai angkat keluarga dan satu misalkan. Dipaksakan hanya karena itu bangga, tapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau pendirian tubuh itu dengan faktor-faktor yang saya katakan tadi, hal yang baik, silahkan kita lakukan. Budaya kita harus kita lestarikan.
pembangunan tubuh. Di dalam Alkitab secara eksplisit itu tidak tertulis. Bangunlah tubuh untuk keluarga itu tidak tertulis. Tapi kalau dilakukan juga tidak salah. Itu boleh dilakukan. Jadi itu yang saya mau katakan, kita harus lestarikan budaya kita tentu. Itu diri kita, jadi diri kita orang Batak. Terima kasih, kami serahkan kepada moderator. Jadi Amang Inang, pembangunan tubuh atau tambak itu berguna yang pertama adalah untuk pemersatu keluarga, sunat atau paranda. Kedua, kelima sebagai mengenang pengagungan tokoh atau nenek moyang kita. Yang ketiga adalah melestarikan budaya Batak, karena salah satu dari suku Batak, suku di Indonesia ini adalah Batak, dikenal dengan tubuhnya atau tambaknya. Yang salah adalah jangan buat tubuh atau itu sebagai ajang untuk isi tubuh tubuh itu orang yang lebih hebat, begitu namanya. Tapi buat sebagai kenangan, mengenang dan kita yang sudah mendahului kita, melestarikan budaya kita. Ketiga adalah pemersatu semua orang yang ada di masyarakat. So, lima mengenang namun puji melutas yang saya sudah berjodoh. Kita akan masuk ke sesi kedua dengan 3 orang penanya mengenang. Saya mohon kepada mengenang yang bertanya supaya jelas dan singkat dan waktu itu selesai. Silakan mengenang, waktu dan persilakan. Ya. Maulana Amal Pakita mendapat tikir kami kepada tikir mulu payung utama lagi mulu tubuh iba sadari sada marga memang tepatnya itu mulu tabakol dibuka keluarga merebut nafsukur disona pala molo sarina tua ulo masuk ke tabak gimana saya nabadwahol molo makorholi bahasa ikut itu gereja sebelum dikubur nadua ma kui suku-suku nami asa sendiri tahu kotosa. Jadi menurut kini angka teologi macam-macam dan pendapat ini. Omongan yang pertama nasari matua belum masuk ke kata nama warholi sebelum kita masuk dengan anak bahasa Inggris tidak. Soalnya mana ada? Mulia tidak masuk terus urusi kopi. Nuan kedua mengenang silakan. Orang dengan kita salurna, shalom. Di suku-suku berkembang. Jadi ada mana-mana. Di beberapa tahun yang lalu, meninggal anggota dari kuburan. Jadi suatu saat tulang belulang ini mau kita ambil, tapi kita tak tahu lagi di mana kuburannya, di atau di mana. Tapi saya tinggi cerita punya ceritawan, itu bilang sendiri, seborong-borong, akan berhukum. Alulukon, itu ama tulang belulang dan kampung dan itu terjadi kurang. Akhirnya waktu kita ngambil ini dipanggil Pamula Nuria, sama nakilingan ada peraturan AKBP. Panggillah Pamula Nuria. Akhirnya ada takut, maaf kata di dalam pasukan depan foto-fotoan. Teman disor, tak ketemu juga. Sampai juga sampai 10 meter, tak ketemu juga. Akhirnya keputusan dulu di sana, dulu di sana, orang kita malam orang di sana doa yang mengenang di sana. Digalilah ceritanya tanah ini. Tapi yang jadi cuma tanah doang. Nah, pertanyaan saya, apakah tanah ini resmi pengganti tulang belulang kakak orang tua yang kita ambil? Sudah diambil tanah ini, coba mengisi buat apa yang di kampung apa sih namanya? Buat di tempat ini tulang belulang kita ambil ada buktinya kecil ini khusus diuntiman untuk keluarganya. Apakah ini diakui dengan dunia HKBP? Tanah kita ambil ditaruh di peti, ditaruh di kepala, baru bisa dibantu gereja. Jadi cuma pertanyaan teman orang ya. Ya.
Makasih buat dengan beberapa Barat. Yang ketiga, ya silakan dengan Saya menyanyi bahu berpanggilan. Ama, Ina, saya mau tanya. Dari pengalaman saya sendiri waktu bulan Juli saya datang ke Siantar, itu Mamoka Holi ayah saya. Waktu Mamoka Holi ayah saya diumumkan kepada anak-anak sama cucu-cucu tak boleh dekat kuburan. Kenapa saya tidak tanya-tanya? Digali segala-galanya amannya dapat tulang-tulang ayah saya. Tidak boleh ada jatuh tisu atau apapun. Kenapa? Nanti adalah kenapa saya bilang itu, tapi mereka itu orang tua, orang tua tidak menjelaskan. Itu dapat tulang ayah saya dengan diamnya sama apa sih itu pengalibuan ya, kayak gitu. Memang kita tak dapat tulang-tulangnya sebelum bawa kami ke situ lah, ke Bogor disimpan taruh di gereja dulu. Dan itu jadi kan anak-anak mama sama itu sama mama tadi kan kuburan itu kata tidak tisu. Itu kenapa kami bilang nanti bisa mengikut kata gitu. Sebelum itu mama dimasukkan dalam kisah. Apa sih artinya itu saya nggak ngerti. Karena saya tanya sama madam mereka nggak menjawab. Memang ya. Terima kasih buat yang kepada narasumber ada 3 penanya dan ini adalah sisi prakteknya. Yang pertama tadi dari Mas Solusi yaitu mulus sarimatu bahwa itu masuk tutambah berhulinai misalkan pakinai paduahun berhuli kuasa itu dibuat juga dia jadi parjol atau orang guru dengan lain babi kan gitu ya. Yang nanti dijawab oleh kemudian dari Barat, Kota Barat, ini ada yang meninggal tapi nggak tahu gimana cara mengulangnya. Apakah sah jika hanya mengambil tanah? Apalagi karena nggak tahu dibenarkankah dengan mencari si namalo ya dia tuh pakai nama dia dulu gitu kan supaya dapat, tapi karena tidak dapat akhirnya ambil tanah. Apakah juga sah dalam memakan juga di teologi ya? Kemudian dari nilai bahwa pengaribuan adalah tentang tidak boleh dekat-dekat di kuburan ketika membangun, gitu ya. Alasan adalah isu kedua takut nanti ikuti opung kita rumah kita kan. Kemudian setelah itu ada di tanah situ pokok pisang. Apa hubungannya itu? Kenapa begitu? Itu lebih dalam saya rasa. Yang ketiga ini dari hamba tahun yang ada kami waktu kesempatan untuk narasumber. Boleh. Di pertanyaan pertama saya masih terus, apakah aksara natural bisa masuk tambang? Jadi seorang menghalami tiki mengangkat itu suku-suku berang waktu dapat rasa sekali. Molo na makan dan bui masuk alana selalu berpengalaman. Ale molo sari makan baru masuk tutang bagi ala dong berpengalaman. Nagui pagacapon bapana kemudian bakal musik para musik. Jadi molo mati makan memang tidak bisa masuk tambang. Nomor 2 nanti 5 ada perjodohan. Nomor 2 saudara Kota Barat. Jadi saudara Kota Barat sebenarnya kilo kuburan karena obat hinang di mungkin kalau biasa kalau koloni paling 6 tahun usia berani baru 2 tahun. Kalau yang koloni bisa 10 pada 20 tahun kan jadi. Jadi ya nang kepala itu biar nah gue main tahu tadi gue
kain putih kira oma peninggalan oma ada ribuan untuk tampaknya kilo dalam tanah pengalaman di Jalo memang sangat pagi tahu ikon dari jauh dibuat maksudnya semua kalau di negara kami yang mau semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab curi sehingga gagal di bawah kota. Tapi kalau di gereja nggak tertutupi, jadi terjaga keamanan. Itu dalam motor kalau ada di gereja. Kan guru pengakuan. Jadi tinggi memokal bumi. Ngamak musuh Yakob kepada kayak nak kalau ada anak ini berarti kalau belum ada boleh orang tangis jadi memang semua jadi sebetulnya anak sih tidak butuh tidak lagi jangan buang apa-apa sama jadi kalau pas aku nape dia butuh susi tidak ada hubungannya dengan tadi ikut dibawa sama yang sudah di maju saya Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik. Saya akan coba merespon pertanyaan yang pertama. Ada yang masih terus polisi hoki. Saya akan tinjau pertanyaan yang kedua. Kenapa tulang berulang ketika melakukan pulih itu dibawa ke gereja? Jadi melakukan pulih memang di Alkitab kalau kita lihat Kejadian 50 ayat 5 Yusuf ketika dia meninggal dia minta tulangnya itu dibawa pulang ke Kanaan. Jadi dia meninggal di Mesir tapi dikatakan kalau saya meninggal pulang saya bawa ke Kanaan karena itu tanah yang dijanjikan. Jadi memang tulang bagian tubuh kita yang paling awet tangannya. Jadi itu tuh mungkin untuk diambil lagi beberapa tahun karena itu bagian tubuh yang paling awet adalah tulang. Kemudian Batak mengenal istilah manukaluli atau budaya manukaluli. Jadi untuk memindahkan itu ke dalam tabak atau tubuh tersebut. Kenapa dibawa ke gereja? Sebenarnya kalau acara dari manukaluli itu sendiri langsung dimasukkan ke tabak hari itu juga didampingi oleh majelis jemaat, tidak perlu dibawa ke gereja. Silakan langsung jika jaraknya memungkinkan akan dilaksanakan hari itu juga. Langsung dibawa ke tabak yang baru atau kuburan baru. Tidak perlu ke gereja. Jadi itu bukan aturan yang harus. Tetapi kenapa harus dibawa ke gereja kalau jarak tidak memungkinkan? Suatu di Polri akan dibuat bulan kebutan. Suatu di Musea ada ke kafiran. Suatu di Musea akan asik dan mungkin majelis gereja doa terus mendoa diri dia pulang luar berada. Asal suatu di Polri atau koparan nasihat. Jadi itu bersifat teknis. Kalau diizinkan dibawa pulang kebutan, disimpan dan dipatuhi ke kafiran. Barangkali kan begitu. Mungkin masih menempel kan ada walaupun kita percaya tidak harusnya. Tapi ini adalah sebuah tanggung jawab gereja jangan sampai terjadi. Sehingga saya katakan kalau akan dilakukan hari ini silakan dibawa. Tapi majelis gereja akan terus mendampingi. Tetapi jika jaraknya jauh, artinya harus keesokan harinya, maka tulang belulang itu harus dibawa ke gereja. Supaya tidak terjadi animisme lagi. Karena kita tidak tahu yang akan dilakukan kan itu sesuai dengan peraturan gereja kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Amang Sitorus. Yang kedua, Pak Minal, pertanyaan dari Amang, Inang Situanata Barat, Warubuta Barat. Tulangnya tak kelihatan ya. Jadi tanah yang digantikan. Tidak apa-apa ya. Jika seorang sudah meninggal, nafas hidup kita ini akan berpisah dari tubuh. Nafas ini kembali kepada Allah, tapi tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Oleh karena itu, dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, tetapi roh akan kembali kepada Allah. Berarti status tubuh kita begitu kita meninggal statusnya sudah sama dengan debu atau tanah. Jadi kalau tidak ditemukan tidak apa-apa tanah yang diambil. Itu sama. Ya, ini sah. Ini pakai sah nggak? Pakai bahasa something lagi. Jadi boleh ya. Setelah manusia meninggal dunia, tubuh termasuk tulang sudah menjadi kembali debu dan tanah. Jadi nilai
menjadi batang pisang. Itu benar. Seharusnya tidak benar. Kita akan baca di KTP gereja kita, AKBP, yang tertulis bahwa kenapa tidak boleh. Jika ada yang akan menyatukan tulang belulang dari warga jemaat, maka majelis jemaat harus memperhatikan dan menjelaskan agar dalam acara itu jangan sampai terjadi kekafiran seperti 1. Menotori tulang belulang. Ini tidak boleh yang namanya sesuai dengan aturan kita, RUPB, bukan aturan. Memberi makanan kesukaan semasa hidupnya, mungkin pangsit siantar, jangan dibawa ya. Memasukkan uang berulang ke dalam gelas, itu juga tidak boleh. Piring besar dan bakul, memberi sirih seperti semasa hidupnya, juga menanam pohon pisang di tempat bekas penggunanya. Tapi yang katakan tadi batangnya itu dimasukin, mungkin supaya tidak tertulis dengan RPP batangnya itu yang dimasukin di sini. Habis sebenarnya saya lupa dulu. Sebetulnya tidak boleh. Jadi budi saja hanya untuk memindahkan tulang belulang. Tapi mungkin ada motif yang lain saya tidak tahu. Tapi secara teori saya bisa menjelaskan demikian. Harusnya tidak. Jadi itu bolehnya diangkat dan digunakan kembali. Jadi RPP kita mengatakan tidak boleh. Ya mungkin begini namanya. Jadi kalau sudah berdibangun ukuran ini tidak boleh sekarang ada pasti termasuk tujuannya kalau kita faham. Alias asal keluarga ini dari tanah keluarga satu, batang nama kita masuk. Tapi saya lupa ditanam ya. Oh enggak dimasukkan. Nah, itu boleh saja. RPP tidak terjadi. Tapi apa maksudnya Pak batang bisa saya kurang paham. Apa bahasa Indonesia? Tapi itu pasti ada itu kan dikeluarkan dari gereja. Saya jelaskan hanya secara teori dan secara dulu pemahaman di atas tapi yang tertulis itu batang di bawah di tanah bilangnya kalau dimasukin juga ada yang mungkin itu apa perubahan pergeseran supaya menarik lah begitu ya. Nah mungkin ada makna tertentu saya juga kurang paham, tetapi secara teori yang saya bisa jelaskan adalah dari gereja kita. Demikian pengiraan yang saya boleh jelaskan dari 3 penanya. Terima kasih. Kepada Marina unang kuliah kita daripada kelibatannya. Si kita kemarin cara awal masuk batang pisang sama-sama dengan dia lihat kan, sama saya betul-betul dinai juta. Terus itu sih panggilan kami tidak boleh terlibat aja ya. Jadi hasil ternyata saat dalam lagu bintang ya, saya ternyata masih ada terjadi dalam lagu. Artinya hal seperti itu masih zaman sekarang ini masih seperti orang Batak. Jadi pertama saya ingin saya katakan tadi dengan tadinis, jika kita berulang, yang pertama adalah karena kuburan lama telah rusak. Yang kedua adalah tanah perkuburan yang harus dipindahkan karena pembangunan jalan, karena banjir, karena tanah longsor, karena proyek industri, karena pembangunan perumahan. Yang ketiga adalah untuk menyatukan kerangka keluarga yang meninggal di Malang. Itu yang pertama. Yang kedua aminan adalah kenapa tadi ke gereja? Tadi udah kita rilis. Kalau satu hari itu saja waktunya karena ada jaraknya dekat, silakan langsung. Alih kalau sadari 2 hari itu berhutang ikut duluan dulu gereja supaya tidak ada lagi menortor pakai mana bodi ini. Yang masih kemampuan menortor itu siapa yang mengendap karena dia sudah mati. Ya. Oleh karena itu, itulah yang menjadi bagian gereja untuk memasukkan itu ke dalam gereja untuk menyimpan. Mulu atlet dibuat musisi gereja. Ya, jadi majelis gereja harus mengetahui semua bagian dari acara-acara selama bodi saat dibuat musik di Gereja Baru. Kemudian amanat adalah tadi tentang tanah itu, boyo. Kita pun jadi tahan mengingat kalau tulang ini begitu lama waktunya untuk hancur, tapi ya sama saja ya, itu hanya simbol saja bahwa mulai musik tahan ada mengendap. Jadi hormatilah orang-orang yang kita kasih dengan iman. Suatu dumade baru terhormat. Somat lama tadi, margondang kalian besar mulut, mateau, ujung di mulut mania. Itu akan ada yang ada di dalam unang tinggi mate baru kita sibuk ke dalam satu bagaimana, tapi ketika hidup hormatilah orang yang kita kasih orang tua
Sadar siapa yang menginap di jauh kami Mas Alkitab kesimpulan kita pada saat ini dari Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan itu selama-lamanya tak ada lagi kebahagiaan. Bahagia mereka dari segala sesuatu yang